Bayangkan sebuah jalan raya sepanjang 157 km dibangun bukan oleh ribuan pekerja, melainkan oleh 10 mesin raksasa yang digerakkan kecerdasan buatan. Dari ruang kendali, manusia hanya mengawasi, sementara mesin membuat ribuan keputusan sendiri, tanpa keluhan, tanpa kelelahan, dan tanpa kesalahan yang biasanya terjadi pada manusia. Inilah yang baru saja dicapai Tiongkok. Pekerjaan pengaspalan semi-otonom pertama di dunia. Sebuah tonggak sejarah yang bukan hanya tentang membangun jalan, melainkan tentang bagaimana masa depan peradaban manusia akan dibangun. Tahun 2015, dunia menyaksikan apa yang media sebut sebagai Carmageddon. Lebih dari 750 juta orang bepergian saat liburan Hari Nasional Tiongkok. Di salah satu titik tol, 50 jalur kendaraan menyempit menjadi hanya 20. Hasilnya, kemacetan raksasa yang berlangsung berjam-jam. Jalan raya macet total sejauh bermil-mil, menampilkan potret ketidakmampuan infrastruktur lama menghadapi mobilitas baru. Bagi para pemimpin Tiongkok, peristiwa itu adalah alarm keras. Infrastruktur lama tidak cukup lagi. Negara dengan ambisi ekonomi global membutuhkan sistem jalan yang lebih cepat, lebih pintar, dan jauh lebih efisien. Dari sanalah lahir ide paling berani, membangun jalan raya dengan pasukan robot. Pagi buta, di jalan tol Beijing-Hong Kong-Macau, sering disebut Golden Channel, karena menghubungkan pusat ekonomi utara dengan jantung manufaktur selatan, hadir 10 mesin raksasa. Di tengahnya, berdiri sang bintang, SAP200C10PA, mesin penghampar aspal, dengan skrit selebar 19,25 meter. Dengan sekali jalan, ia bisa menutup 4 jalur sekaligus. Formasinya bak barisan militer, 1 paver di depan, diikuti 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 mesin penggilas. Pertama, 6 roller drum ganda 13 ton menekan aspal panas. Lalu, 3 roller karet seberat 30 ton memberikan pemadatan akhir. Hasilnya adalah permukaan mulus yang sulit dicapai pekerja manusia, dengan presisi serupa. Namun bagian paling menarik bukanlah ukurannya, melainkan otaknya. Mesin-mesin itu tidak sekadar menjalankan jalur yang sudah diprogram. Mereka mengambil keputusan ribuan kali setiap detik. Tersambung ke sistem satelit Beidou, setiap mesin bisa bergerak dengan akurasi sentimeter. Saat paver mendeteksi perbedaan kecil di permukaan tanah, skritnya menyesuaikan secara otomatis. Ketika roller menemukan bagian yang belum cukup padat, tekanan tambahan segera diberikan. Semua itu berlangsung real-time, sementara operator manusia hanya memantau dari ruang kendali, siap mengambil alih jika diperlukan. Dengan kata lain, untuk pertama kalinya dalam sejarah, infrastruktur dibangun oleh mesin yang merasakan, menilai, dan bertindak hampir seperti manusia, bahkan lebih baik. Bagaimana caranya mengajarkan mesin merasakan kapan aspal cukup padat? Bagaimana mengajarkan robot mengikuti tepi jalan tanpa merusak trotoar? Pertanyaan-pertanyaan ini tak pernah muncul sebelumnya, karena hanya manusia yang biasa melakukannya. Jawabannya, Fusion Self-Sensing High Precision Positioning. Tiap mesin dilengkapi lapisan sensor, kamera, radar, inframerah, sensor tekanan, serta jaringan komunikasi berlatensi rendah. Mereka berbagi data secara instan, menciptakan otak kolektif yang memungkinkan semua unit bekerja dalam harmoni sempurna. Lebih jauh lagi, teknologi Zero Edge Rolling memungkinkan penggilas mengikuti tepi jalan dengan presisi milimeter, menghapus masalah klasik berupa celah atau kerusakan batu tepi. Hasilnya bukan hanya cepat, tapi juga sempurna. Konstruksi jalan adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Hilangnya pekerja di lapangan, berarti mesin harus lebih berhati-hati. Tiongkok menjawab dengan inovasi keselamatan tingkat tinggi. Pagar elektronik yang menciptakan batas tak terlihat di sekitar mesin, sistem deteksi rintangan real-time, hingga fungsi berhenti darurat yang menghentikan seluruh operasi dalam hitungan milidetik jika terjadi anomali. Alih-alih memperbesar risiko, proyek ini justru menurunkan potensi kecelakaan, membuka jalan bagi konstruksi yang lebih aman di masa depan. Biasanya,
Proyek jalan raya membutuhkan puluhan pekerja, beberapa shift kerja, dan pengawasan terus-menerus. Robot membalikkan semua itu. Mereka bekerja lebih konsisten, tanpa lelah, tanpa butuh istirahat panjang. Hasilnya lebih presisi, dan potensi kesalahan jauh lebih sedikit. Penghematan tenaga kerja hanyalah satu sisi. Kecepatan konstruksi meningkat, sementara kualitasnya lebih baik. Bagi negara sebesar Tiongkok yang sedang membangun ribuan kilometer jalan baru, keuntungan ini sangat berarti. Tetapi terobosan ini bukan berhenti pada aspal. Visi Tiongkok jauh lebih besar. Mereka tengah mengembangkan sistem serupa untuk pembangunan jembatan, pengeboran terowongan, hingga konstruksi gedung. Dengan kata lain, mereka tidak hanya membangun kota pintar, tapi juga membangun dengan cara yang pintar. Di dunia internasional, gaungnya sudah terdengar. Uni Eropa mulai meneliti metode serupa. Jepang sedang mengembangkan teknologi robotik untuk persiapan World Expo 2030. Amerika Serikat, meski berkonflik dagang dengan Tiongkok, juga diam-diam melakukan riset serupa lewat Departemen Transportasi. Dunia sedang menyaksikan lahirnya perlombaan senjata baru, kali ini bukan di bidang militer, melainkan infrastruktur otonom. Perkembangan di tingkat global menunjukkan pentingnya hal ini. Perubahan iklim menuntut infrastruktur yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. Negara maju menghadapi populasi menua, yang berarti tenaga kerja konstruksi semakin sedikit. Sementara negara berkembang membutuhkan pembangunan cepat namun aman. Konstruksi otonom memberikan jawaban bagi semua kesulitan itu sekaligus. Ia bisa membangun lebih cepat, lebih aman, lebih efisien, dan dengan kualitas lebih baik. Sejak ribuan tahun lalu, pembangunan infrastruktur selalu mengandalkan kerja keras manusia. Dari piramida Mesir, jalan Romawi, hingga jembatan modern. Kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita memasuki era di mana mesin membangun dunia fisik kita hampir tanpa manusia. Dampaknya melampaui konstruksi. Jika robot bisa membangun jalan raya, mengapa tidak jembatan di daerah terpencil? Mengapa tidak infrastruktur darurat di zona bencana tanpa mempertaruhkan nyawa pekerja? Bahkan lebih jauh, apa jadinya ketika infrastruktur bisa membangun dan memperbaiki dirinya sendiri? Proyek sepanjang 157 km itu hanyalah awal. Generasi mesin berikutnya sedang dikembangkan, dengan kemampuan yang bagi generasi sebelumnya mungkin terasa seperti sihir. Setiap proyek baru menghasilkan lebih banyak data, memperbaiki algoritma, dan membawa kita semakin dekat ke dunia, di mana jalan, jembatan, bahkan gedung bisa dibangun tanpa tangan manusia. Namun ada pertanyaan tak terhindarkan, apa dampaknya bagi tenaga kerja? Apakah jutaan pekerja konstruksi akan kehilangan mata pencaharian? Pendukung teknologi ini menyatakan bahwa pekerjaan baru akan muncul, desain, pemeliharaan, supervisi. Tetapi tetap saja, pergeseran besar sedang menunggu di depan. Tiongkok baru saja menunjukkan kepada dunia bahwa masa depan infrastruktur sudah tiba. Mereka tidak hanya membangun jalan raya, mereka membangun fondasi teknologi untuk abad ke-21. Negara lain kini harus memilih, ikut serta dalam perlombaan ini atau tertinggal. Namun pertanyaan terbesar bukanlah siapa yang paling cepat menguasai teknologi ini, melainkan apa artinya bagi umat manusia. Jika mesin bisa membangun jalan tanpa kita, apakah suatu hari nanti mereka juga akan membangun dunia tanpa kita? Apakah kita siap hidup di dunia di mana peradaban tidak lagi dibangun oleh tangan manusia, melainkan oleh kecerdasan buatan yang kita ciptakan sendiri?